Jadi pesan dimulai saja dari wudu, ya, dari wudu. Bapak dan Ibu, apa dasar dari wudu? Dalil dalam berwudu itu pertama dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Jadi dalil dulu, kita berwudu itu ada dalilnya enggak? Ada dasarnya, yang penting. Kata Allah, wahai orang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan salat, maka basuhlah mukamu. Kalimatnya basuh. Dan tanganmu. Muka, tangan dibasuh sampai ke siku. Dan usaplah kepalamu. Atau bahasa lainnya disapu, diusap. Bukan dibasuh. Beda kan? Usaplah kepalamu dan basuhlah kakimu sampai ke dua mata kaki. Jadi dalam ayat ini ada dua perintah, membasuh dan menyapu. Yang dibasuh apa, Bu? Muka, kemudian tangan, kaki. Sedangkan menyapu itu adalah kepala. Tunggu dulu. Tenang, Bu. Sabar. Kita coba tertib ya. Kemudian hadis dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW berkata, la tuqbalu salata ahadikum iza ahdasa hatta yatawadda'a. Salat salah seorang di antara kalian tidak akan diterima, alias ditolak, apabila ia masih berhadas sampai dia berwudu. Yatawadda'a. Cukup dua dalil saja dulu ya. Itu surah Al-Maidah ayat 6 dan hadis riwayat Abu Hurairah. Hadis Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi. Jadi dalam hadis memperkuat ayat tadi bahwa salat tidak akan diterima kalau kita tidak berwudu. Wudu itu. Karena sebelum salat kita berarti berhadas saja. Maka dengan wudu itu kita hapus hadas tadi. Kemudian apa keutamaan? Kita agak cepat-cepat saja karena sekali sebulan. Maunya bikin ibadah apa sekali seminggu. Ibadah itu luas itu. Ya, Bapak kita coba aja. Nanti kita buka tanya jawab. Apa keutamaan wudu? Supaya kita sedang berwudu. Supaya kita berwudu itu betul-betul dihayati, tidak sekedar macam-macam air saja muka tangan itu, siram gitu. Ada keutamaan dalam berwudu tadi. Hadisnya panjang. Kalau hadis ini tidak boleh kita potong-potong, kita baca. Nabi iza tawadda al-abdu mu'mina fatamat dama kharajatil khataya min fihi. Fa iza stansara kharajatil khataya min anfihi, fa iza wasala wajahu kharajatil khataya min wajhihi hatta takhruja min tahti asfari ainihi, fa iza wasala yadayhi kharajatil khataya min yadayhi hatta takhruja min tahti azfarihi yadayhi, fa iza masaha bi ra'sihi kharajatil khataya min ra'sihi hatta takhruja min uzunaihi, fa iza wasala rijlaihi kharajatil khataya min rijlaihi hatta takhruja min tahti azfarihi rijlaihi summa kana masyuhu ilal masjidi wa salatuhu nafilatan lahu. Artinya pelan-pelan ya. Apabila seseorang mukmin berwudu lalu berkumur-kumur, maka dosanya keluar dari mulutnya. Wah, Masya Allah. Dari mulut ini ada dosa. Keluar dosa tadi. Jika ia membersihkan hidung, insyiqaq namanya, maka
dengan memasukkan air ke dalam hidung itu, maka dosa-dosanya keluar dari hidungnya. Dari hidung keluar dosa, dari mulut keluar dosa. Jika ia membasuh mukanya, maka dosa-dosanya keluar dari mukanya hingga dari bawah kelopak kedua matanya. Bermunculan dosa tadi. Iza, apabila dia membasuh kedua tangannya, maka dosa-dosanya keluar hingga dari bawah kukunya. Jika ia mengusap kepalanya, maka dosa-dosanya keluar dari kepalanya hingga dari kedua telinganya. Jika ia membasuh kedua kakinya, maka dosa-dosanya keluar darinya hingga dari bawah kuku jari-jari kakinya. Kemudian perjalanannya ke masjid dan sholatnya menjadi pahala tambahan baginya. Kemarin dicari agama sehebat, ya, seagung seperti ini. Berwudu saja udah dapat ampunan dosa. Nah, para anggota tubuh yang terkena berwudu. Kan jangan heran orang-orang yang sholat ahli wudu itu wajahnya bersih-berseri, karena dibasuh terus 5 kali dalam sehari semalam. Hadis yang kedua, kata Nabi kita, sesungguhnya perkara yang baik yang ada pada diri seseorang adalah apabila Allah Subhanahu wa taala memperbaiki amalnya secara keseluruhan. Dan dengan bersucinya seseorang untuk sholatnya, Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya dan sholatnya tetap mendapat pahala. Hadis yang ketiga, kata Nabi, ala adullukum ala ma yamhullah bihil khataya wa yarfa'u bi darajat. Maukah aku beritahukan kepada kalian sahabat-sahabatku amalan-amalan yang akan menghapus segala dosa-dosa yang dapat meninggikan derajat. Sahabat bertanya, mau ya Rasulullah? Rasulullah berkata, yaitu sempurnakan wudu meskipun dalam keadaan sulit, memperbanyak langkah menuju masjid, dan menunggu sholat setelah selesai sholat. Nah, itulah bentuk ketaatan kepada Allah. Itulah bentuk ketaatan kepada Allah. Itulah bentuk ketaatan kepada Allah. Diulang oleh Nabi sebanyak 3 kali. Tambah lagi di sebelah. Hadis yang keempat. Assalamualaikum daro qaumin mu'minin wa inna insyaallah bikum lahikun wadittu ana wa qad ra'ayna ikhwanana, kata Nabi. Salam sejahtera tempat persinggahan kaum mukminin. Insyaallah kami akan menyusul kalian. Aku senang sekiranya aku melihat saudara-saudaraku sekarang, kata Nabi. Para sahabat bertanya, bukankah kami ini termasuk saudaramu juga wahai Rasulullah? Beliau menjawab, antum ashabi, kamu adalah sahabatku, wa ikhwanuna allazina lam ya'tu ba'du. Sedangkan ya, saudaraku itu adalah yang belum muncul sampai saat ini. Kita ini dianggap oleh Nabi sebagai saudara. Kalau sahabat itu 2, saudara dan sahabat. Kalau kita tidak sahabat, karena sahabat adalah orang yang bertemu dengan Rasulullah SAW. Nah, itu hadis-hadis tentang khutbah wudu. Langsung aja kalau ada Bapak Ibu yang bertanyakan tentang hadis dulu ya. Yang percaya tuh ya. Percaya mana? Kalau wudu, kalau jatuh karena percaya bagi ada. Ya. Masih sah tuh. Tergantung kepada tempat kita berwudu. Kalau tempat berwudu kita namanya banyak pasir, kotor-kotoran ya, itu dikhawatirkan itu ya, bahwa najis kotoran itu mengenai pakaian kita, celana atau kain sarung kita. Tapi kalau seandainya bersih tempatnya, ya itu tidak masalah. Maka tempat berwudu itu memang harus bersih. Gitu. Ya, tadi ada rencana mau diperbaiki ya, diperbaiki. Yang tapi ini kan Ya, ya. Ada yang mungkin berpendapat. Jadi
bekas wudhu atau ya pecahkan dari lantai itu, bukan ke sarungnya, ini adalah bekas sarung, tetapi ke bekas kaki yang sudah diwudhu. Kan misal kaki kanan lah dia wudhu orang bersih lah. Iya. Kemudian kan kaki kiri. Nah, percikan kaki kiri itu tadi percikan aja kok karena balik ke kaki kanan lah. Oh gitu. Nah, ya. Jadi itu makanya kan di jarak kaki waktu, jarak kaki kan. Itulah makanya setting sampai berdoa tadi kan, jangan sampai airnya sampai memacak kan gitu kan. Maka kalau model di Masjid Nabawi, Masjid Haram kan dipakai tinggian itu, tinggian. Kalau itu masih apa? Masih ragu kan gitu kan. Nah, itu. Jadi kalau seandainya kaki kita sebentar Bu, kalau kaki itu umpamanya kan sedang menajis, kotoran, cuci, kemudian macak, itu ya pindah aja kalau soal. Nah, kalau kaki kita bersih ya kan, apalagi sudah sholat, kemudian wudhu balik kan dianggap kaki kita bersih. Insyaallah aman tuh. Baik Baji. Melanjutkan yang tadi Mas. Iya. Ada airku bersih Ustaz suci, tapi tidak suci Ustaz. Untuk wudhu ini Ustaz, mungkin lebih boleh Ustaz. Seperti wudhu yang kaki tadi Ustaz. Nanti kan kita jarakkan kaki kita ada bersih. Iya. Tahu kita kaki tadi bersih Ustaz. Itu yang katakan tadi, dia suci tapi tidak bersih. Tidak suci gitu, dia suci tapi tidak suci karena kaki kita yang makanya orang diadakannya tempat duduk itu agak tinggi, masuk kaki ke dalamnya itu bersihkan tidak kena kaki yang lain. Kita tengok-tengok kayak di Nur Huda, makanya dibikin kata ustaz yang lain, tapi saya benar tidaknya saya juga nggak tahu, maka belajar dari sini. Iya, di usul ya, supaya karena dia suci tapi tidak bisa diambil uduk gitu. Iya. Sebenarnya itu air berwudhu itu kan ya, air yang tidak suci. Kalau tidak suci berarti dia tidak mensucikan. Ya air ini, kalau ini air suci mensucikan. Tapi kalau teh manis air suci tapi tidak mensucikan, karena tidak bisa dipakai untuk berwudhu. Nah, air bekas berwudhu kita itu mana suci lagi? Tidak suci lagi tuh. Nah, bekas kita mau membasuh apa kita kan gitu. Ya lah Pak Ji, Assalamualaikum. Habis. Kita pindah ke rukun lagi. Kita main cepat aja ya, rukun lagi. Nanti akan muncul lagi pertanyaan tadi. Harus berurut ya. Kalau belum disebutkan iduang, jangan ditanya dulu gitu. Ya, kita berurut. Wudu mempunyai rukun. Apa itu rukun? Rukun itu adalah sesuatu yang tidak boleh ditinggalkan. Kalau ditinggalkan maka ibadah itu batal. Ya rukun. Jadi rukun dari sholat apa? Wudu kan? Betul. Nah, dalam berwudu itu juga ada rukunnya yang tidak boleh kita tinggalkan. Pertama, niat. Nah, berniat. Hakikat niat adalah keinginan yang ditujukan pada suatu perbuatan tertentu demi menggapai ridha Allah dan sebagai wujud pelaksanaan atas perintah Allah. Itu hakikat niat tadi. Niat merupakan perbuatan hati. Niat itu perbuatan hati yang tidak berhubungan dengan ucapan secara lisan. Dan melafalkan niat tidak ada ajaran dalam syariat. Dalil diwajibkannya niat adalah hadis. Ini niat itu qasdul qalbi, mukasyi hati gitu. Bahasa ado usali, nah, itu memperkuat. Tidak pakai usali mana tidak apa-apa. Yang penting lalu niat. Payok ke kamar mandi, payok ke tempat berdoa, untuk berwudu. Itulah niat. Kalau tidak berniat, maka tidak sah wudunya. Nah Nabi mengatakan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Sesungguhnya setiap amal perbuatan itu tergantung pada niat dan sesungguhnya setiap orang itu mendapatkan balasan sesuai dengan niatnya. Itu niat pertama ya. Dua, membasuh muka satu kali. Semuka satu kali. Rukunnya satu kali ya. Sekali, dua kali, tiga kali, itu lain nanti ya Pak. Masuk kepada sunnah. Ya, satu kali aja cukup.
yaitu mengalirkan air ke muka, sebab arti membasuh adalah mengalirkan. Batas panjang muka ialah mulai dari bagian atas dahi ya hingga dagu. Sedangkan batas lebarnya dimulai dari tepi telinga sebelah kanan hingga tepi sebelah kiri gitu. Dari siku, dari dahi ya, dahi kan, sampai dagu. Kemudian telinga kanan kiri. 3. Membasuh kedua tangan hingga siku. Tangan hingga siku. Kalau melihat ayat, dari ayat tadi, faksilu wujuhakum ya ilal marafiq, basuhlah tanganmu, mukamu, warjulakum ilal marafiq, muka dan tangan. Ilal marafiq siku. Kalau berdasarkan zahir ayat itu siku mulainya dulu, baru kemari. Ibu apa selama kubah? Kalau pakai keras gimana? Kau dulu ya? Enggak kan boleh pakai kodak. Kalau pakai bodoh pakai apa? Pakai timbo kan? Tak. Kalau pakai timbo payah kan? Aduh payah tuh. Sudah pakai timbo kan itu baca itu. Itu. Kalau berdasarkan ayat dari siko kemari. Ibu salam buka dari mana? Dari Samo tadinya. Dari Samo. Ya. Ada dari siko. Ada siko kan? Itu. Kalau berdasarkan ayat tidak begitu. Tapi kata ulama, yang penting basah sampai siko. Resiko boleh ya kemari dan siko juga boleh. Nanti akan terjadi ada khilafiyah. Jadi kalau ada orang umpamanya dari siko dulu, dan kalau itu tidak sah menurut sunnah itu. Ada mazhab yang begitu, mazhab zahiri namanya berdasarkan ayat itu. Ya, faksilu aydiyakum ilal marafiq. Jadi tarik sajalah dari siko. Gimana caranya enggak? Dari siko. Kemudian mengusap kepala. Mengusap kepala. Maksudnya adalah mengusapkan air ke kepala hingga basah. Bentuk mengusap tidak bisa terwujud kecuali dengan menggerakkan anggota tubuh. Ya, jadi mengusap kepala. Ada dua, ada mengusap kepala, ada mengusap serban. Awak kan ada yang pakai serban tuh. Ya, serban. Pakai pecinya beda tuh. Jadi mengusap kepala kemana? Bila air basah tangan, ya. Mulai dari sini kan? Ya, mulai sini, kemudian ke belakang, ya. Enggak lupa pokoknya. Ada begini, ya, di sini basah tangan, ke belakang, kemudian balik ke depan lagi, ya, kemudian baru langsung telinga. Ini tanya Bu Eng tadi kan, karena telinga bagian daripada kepala. Makanya tidak disebutkan di dalam Al-Maidah tadi. Oh iya betul. Itu tidak sabian itu. Jadi kepala, telinga bagian daripada kepala. Bapak ibu, ibu salam aku baca cara membasuh menyapu kepala itu. Baca cecenya. Gigi kuan. Perintah dari tentu dimaati Ustaz. Apa Bu? Istilahnya kalau kan sudah Pak sampu ke belakang itu tuh kalau dia kamu kol itu. Ya itu Nabi mengajar itu. Nabi begitu. Boleh begini taruh siko, tabok atau boleh begini. Nah, pas ambil air basah kan. Boleh lihat. Kan ada aja giko nak? Ada itu. Tunggu dulu Pak, ada giko kan? Ada giko itu. Ada ubun-ubun saja? Boleh. Boleh, ubun-ubun saja boleh. Tapi ambillah yang paling paling sempurna gitu kan itu. Tadi tuh. Jadi ada Ustaz. Dulu memang awak seperti itu. Tapi dikatakan ketika awak buat model itu tak putih aku kan tak putih di tangan di kata telinga awak. Kata telinga kan tak putih. Jadi lah ayah baru mulai
Ayah bekas dua di kapal lo tiba di rambut tiba aja kan. Tapi makanya dia contohnya ketika apa? Oh malah di Madinah lebih itu dia tuh. Di 2 jari itu atau 3 jari kok diusapkan itu kok, tinggal 2 jari kok untuk maupun kok. Iya boleh. Penting kan itu kan menyapu namanya. Iya, Menyapu. Ya kan? Menyapu kepala itu kan itu bahan menyapu kan. Ya, Sapu. tapi kalau tadi dilangsungkan teko kan tak putih. Jadi artinya ayah yang ada di jempol lah ayah bekas kerembui. Oh, enggak masalah. Itu yang apa? Mangkonya Pak Haji, membasuh muka itu sekali saja cukup. Sekali kan tadi dalam sekali enggak. Air itu saja buta-buta boleh lah. Penting kan basah. Itu yang berdua itu. Ya. Enggak sekali. Enggak tangke. Makanya Imam Syafi'i dengan Iko bisa berdua. Ya Ustaz. Ya. Sekiko bisa berdua. Awak? Lalu tuh. Oh itu enggak itu. Baca lo itu. Nah perhatikanlah ulama-ulama tadi berdua itu. Demo 1 2 dulu segitu sih. Iya itu. Ya kan? Jadi tidak masalah karena mau ambil air ambil air yang kedua tidak masalah itu. Tidak harus air risiko apa. Nah maksud apa Pak Ustaz? Kan orang buyan sapuan ka kapalo Pak. Iya. Kan apa dia katakanlah di bagian ada Pak. Nah jari ya karambu itu kan kali mau jari atau bantu tadi kuah lebih rancang lebih ada yang bentuk pot data putih. Tidak apa-apa. Dua-duanya boleh. Putus tidak apa-apa. Penting kan makanya kan tidak cukup sekali kan. Maka 3 kali. Nah, 3 kali. Jadi bagaimana kalau seandainya kepala kemudian telinga itu boleh juga. Itu dibenarkan. Boleh itu kan. Karena ada orang kalau memang tidak bisa model tadi kan sekali itu baru dulu. Baru telinga kan. Kan beda airnya nak. Tidak masalah. Nah, ibu-ibu ada kesulitan tak kalau ngusap orang kepala? Enggak ada kesulitan tak? Ada Ustaz. Mungkin Ustaz tak tahu mungkin ayah yang masih bersemprot nanti Ustaz. Tidak berubah. Dan kan ada ayah namanya tak suka itu masa habisnya dia. Itu ambil uduk saja di masjid nak pain yang apa tu. Uduknya berapa yang 4 tahun nak ambil juga nama biasanya. Yang biaknya ayah tu nak Ustaz rusaknya pakai lekos kaki Ustaz bagi begitu Ustaz. Itu di mana? Di Mekah. Di Mekah. Ulang-ulangan melakukan itu. Orang Indonesia banyak Ustaz. Orang Indonesia, ya. Orang Arab. Gitu tu. Jadi mau orang Indonesia banyak kreasi gitu, banyak kreasi ya. Menteri agama yang menyarankan, ulama yang menyarankan seperti itu. Cek lebih dulu. Iya. Jadi jangan itu ditiru itu. Jawa yang apa yang jali-jali aja itu. Lah ya. Kalau ada fenomena model itu biar aja. Lah. Kemudian yang berikutnya membasuh kedua kaki hingga kedua mata kakinya. Kakilah. Hingga mata kaki. Itu ada hadis Nabi bahkan mengancam orang-orang yang tidak sempurna membasuh kaki. Wailul lil aqabi, neraka wail, kecelakaan besar bagi orang-orang yang tidak sempurna membasuh kaki. Jadi sampai mata kaki. Nah itu standar ya. Nah ini yang standar itu. Itu wudu yang standar ya. Nah yang keenam tertib. Nah, tertibnya berurutan. Ya itu berurutannya itu. Jangan dibolak-balik. Jadi batarati. Nah, dalam berwudu itu kita diajarkan bertertib batarati. Nah, ini akan mempengaruhi perilaku kita dalam kehidupan sehari-hari. Kata Nabi, ibda'u bima bada'allahu bih. Mulailah sesuatu perkara berdasarkan apa yang telah dimulai oleh Allah. Lah, selesai duduk. Pokoknya 20 tahun dah dulu. Seolah tidak doyan enggak. Lanjut ya. Nah, sekarang sunnah wudu lagi. Pertama memulai wudu dengan membaca basmalah. Baca basmalah. Dia kalau mau baca basmalah. Tidak baca basmalah dia basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Itu sunnah itu. Sunnah. Kemudian yang kedua menggosok gigi atau bersiwak. Nah, gosok gigi. Kalau itu gosok gigi. Kenapa? Kadang-kadang habis makan macam-macam kan,
makan jaria, makan patai, makan goreng-gorengan, itu kan. Nah, malake dia di gigi dulu. Nah, oleh karena itu sunnahnya gosok gigi. Bahkan Nabi pernah dulu berencana setiap akan sholat harus gosok gigi. Tapi dibatalkan oleh Nabi. Kata Nabi, laula an asyqa ala ummati la amartu bisiwak inda kulli shalah. Seandainya tidak menyusahkan kepada umatku, maka akan aku perintahkan umatku itu yang bersiwak setiap kali akan berwudu. 5 kali gosok gigi. Tapi menurut ahli kesehatan katanya kalau dia kesehatan rupa enggak bagus pula ya. Gigi pun bisa rusak pula kalau digosok taruh gitu. Nah, itu mungkin Nabi itu pertimbangan. Tapi pertimbangan Nabi apa? Menyusahkan, menyulitkan. Nah, siwak itu ada artinya siwak. Kalau Nabi siwak itu batang kayu itu siwak. Ya. Jadi jangan dipahami siwak pakai apa? Pakai itu odol, Pepsodent, Ciptaden dan lain-lainnya. So gigi. Apa tujuannya? Kalau akan sholat itu besar gigi, ya berasnya mulai mako itu akan membuat mulut pres. Orang tak terganggu dulu. Habis makan jariang, itu menguap sedang sholat tak terganggu orang. Ganggu. Ya. Toh maaf itu bapak umpamanya merokok. Yang merokok itu mana? Nah itu mungkin perlu juga gosok gigi. Ya. Jadi itu bersiwak. Yang ketiga, mencuci kedua telapak tangan sebanyak 3 kali. Nah, ya, biasa lah, tangan 3 kali. Kata Nabi, jika salah seorang di antara kalian bangun dari tidur, hendaklah ia tidak langsung memasukkan kedua tangannya ke dalam bejana sampai ia mencucinya sebanyak 3 kali. Karena ia tidak mengetahui di mana tangannya berada saat dia tidur. Nah, kadang lalu itu terkama-kama jari masuk ke hidung, ke telinga, gitu kan, atau terpaci sesuatu yang abad. Nah, jadi itu menggosok mencuci kedua tangan. 4, berkumur-kumur sebanyak 3 kali. Ya, iza tawadda'ta famat mit. Apabila engkau berwudu, maka ya hendaklah berkumur-kumur. Berkumur-kumur itu ya tahulah kita baca kubur yang baik kan. Kemudian yang kelima, memasukkan air ke dalam hidung, mengeluarkannya sebanyak 3 kali. Iza tawadda'a ahadukum falyaj'al fi anfihi ma'an summa liyastansir. Masukkan air. Baca rohnya itu. Sudah itu dirui sampai nanti awak terasa bantu. Awak dulu pernah mandi di tabek. Apa dia kan itu? Masuk air ke doang itu. Kalau pada itu, jangan hanya sekedar itu gigi kuasai doang itu. Ya, tidak begitu Nabi. Ya, ambil air, kemudian keluarkan balik. Banyak hikmahnya, kesehatannya dari segi ideologisnya tadi menghapuskan dosa, keluarlah dosa dari hidung. 6. Menyela-nyela jenggot. Bagi bapak yang punya jenggot, disela jenggot tuh, ya udah Pak Haji itu ya, sampai basah tuh jenggot. Ya, ada yang panjang enggak itu. Ya. Di sela-sela itu. Ya, sampai kok bisa air itu memang ke dasar itu. Kalau enggak pakai janggut kan aman ya. 7. Menyela-nyela jari-jari tangan dan kaki. Nah, itu jari-jari. Jadi kadang-kadang kita tidak sadar air tapi tidak masuk siku. Nah, ya. Kaki juga begitu, jari-jari masukkan itu. 8. Membasuh sebanyak 3 kali. 3 kali. 3 kali itu sunnah ya. Sunnah. 9 yaitu menggosok. Jadi berwudu itu tidak hanya sekedar membasuh asal basah, cuma digosok. Makanya sekali basah dulu kan, basah. Digosok itu. Gosok. Kadang-kadang ada minyak, ada noda, basuh, gitu kan. Kemudian
Gosok lihat basuh. Itu sunnahnya 3 kali tadi digosok. Ya sekedar basah-basah aja. Yang ke-10 yaitu berturut-turut, berurutan, berkelanjutan tanpa ada jeda. Tidak boleh terputus. Mau tahu lu kan ada. Oh, ada berdua sebelah tu. Itu ya. Sedang berwuduk kan, tahu-tahu kawan ibu. Oh, ini sapu ya. Atau kalau diam tu sapu ya sombong. Kalau sawi itu terputih wuduk. Tidak, maksud terputus itu artinya jangan sampai lama mana. Oh. Lama Tapi mana. ngecek sambil. Tapi ngecek apa tu? Pak Riko, yo ada. Udah tu. Oh, boleh. Iya, boleh. Tapi tak harus mentah. Apa bah ada? Aku sambolo balik. Coba itu rokok. Itu loh. Lu merokok ibu pada tu belum? Dari mana tadi? Bu, Boji tu dah. Dari Bukit Tinggi tu dah. Baru mungkur kan? Mungkur tergantung. Sampai lu 1 minit kan? 1 minit. Itu dah boleh. Ya, namanya mualah namanya. Mualah. Oh, jadi Harus baru tidak boleh pakai jeda lama tu. tapi berbicara sambil wuduk boleh, tapi tidak boleh jeda. Nanti termasuk itu bahagian dari makruhat yang dimakruhkan. Lah. Jadi seseorang berwudu tidak dibenarkan melakukan perkara lain yang secara umum sudah tidak dianggap berwudu lagi. Inilah contoh yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. 11. Mengusap kedua telinga. Mengusap kedua telinga. Contoh yang diajarkan Rasulullah SAW dalam mengusap kedua telinga adalah mengusap bahagian dalam telinga dengan kedua telunjuk dan bagian luar dengan kedua ibu jari dengan menggunakan air yang sama pada saat mengusap kepala tadi itu. Ya. Jadi memang tu masuk dengan telunjuk, ya. Masuk mana tunjuk ke dalam itu, ya. Yang basah ke dalam itu. 12. Melebihi basuhan dari yang semestinya. Jadi kalau tadi apa? Basuh tangan kan sampai ini adalah marafiq. Boleh di labial sampai siku. Kaki juga itu sampai ya ka'bain, kedua mata kaki ya, boleh sampai betis ya, itu disenangi oleh Allah, disenangi oleh Nabi. Ini maksudnya awak beribadah itu jangan minimal. Ada orang kan minimalis beribadah standar. Kalau standar itu pahalanya standar juga, minimal juga. Itu kalau maksimal kan itu kan, maksimal. Beliau itu sudah standar kan, ya, standar itu. Tapi kalau sudah velosnya, sudah apanya, ada banyak aksesorisnya kan. Beribadah seperti itu, jangan minimalis. Beribadah itu harus maksimal. 13. Menggunakan air secukupnya meskipun berwudu dengan air laut. Jadi tetap berwudu itu harus ada tidak boleh boros. Ada orang berwudu lama orang menunggunya. Tabara bisa iya. Padahal Imam Syafi'i segini bisa berwudu. Jadi ini hemat namanya kan, hemat. Makanya Imam Syafi'i itu kalau mengusap, menyapu rambut tadi, Imam Syafi'i 3 helai sudah cukup. Karena Imam Syafi'i hidup di daerah yang airnya memang payah. Itu bagi Imam Maliki, itu tadi harus sapu itu semua kepala itu. Kemudian 14 berdoa. Ya, berdoa sesudah berwudu. Doanya Allahumma firli zambi wa wasi'li fi dari wa barik li fi rizki. Ya Allah, ampuni dosaku, lapangkan rumahku dan berikanlah keberkahan pada rezekiku. Doa. 15 berdoa setelah berwudu. Ada doa lagi, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ya, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Banyak doanya. Ada doa lagi, subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kemudian 16 mengerjakan sholat 2 rakaat setelah berwudu. Itu bagian daripada wudu tuh. Namanya sholat sunat wudu. Jadi inilah 16 sunnah berwudu.
Malah tak karajan doa Bapak Ibu. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Kalau belum, nah itulah gunanya kita belajar kan itu. Ustaz, Ya, baik. Pada itu. kalau sudah uduk, katanya tidak boleh lagi makan. Jadi setelah itu harus uduk lagi. Main betul Ustaz. Itu dari mana pada tuh? Apa ada kayak apa tuh? Ya tentu. Pendapat. Kalau sudah uduk tuh, makan dulu gitu kan. Nah sudah makan, kalau makan itu berarti wah tidak bisa sembahyang loh. Duduk berarti sunnahnya gitu. Karena ada sisa-sisa makanan tadi yang tinggal di mulut segala macam kan gitu. Iya. Nah jadi semuanya harus melakukan. Contohnya pada pinjam lupa. Iya. Jadi kalau uduk lupa mana batal uduknya gitu kan. Kalau batal kan ya deh harus uduk. Kok nggak makan kok? Jadi kalau memang itu diharuskan artinya lebih abdal uduk. Berarti bisa menguduk selain Ustaz. Iya. Jangan langsung sembahyang dong. Kadang-kadang kok memakan untuk awak dasarnya kan. Sudah azan tentang kerja kan. Kok kawan sedang duduk kok. Kenapa? Karena sudah makan pokok lah jeda. Aman dan lebih abdal. Nah, itu katanya kok. Iya. Kalau yang lebih afdol memang sebaiknya ya, kalau akan sholat jangan makan. Tapi kalau makan juga tuh jangan keluarin dari apa tadi? Bersiwak. Makan tidak membatalkan wudhu pada Tuhan. Makan tidak membatalkan wudhu. Walaupun tadi kan makan lokal lebih itu enggak apa-apa. Enggak masalah. Ketika sholat ado yang tertinggal di gigi, itu. Perhatikan tidak boleh memainkan lidah. Digoyang-goyang lidah kanan kiri. Lalu nanti kan ada seketik itu lalu apa? Tanggung daripada busuk di luar, cabut dalam. Ditelan itu. Itu batal wudhu. Karena salah satu yang batalkan sholat adalah makan itu. Untuk lebih aman, ya. Kalau wudhu tidak batal. Untuk lebih aman, ya memang supaya sholat itu lebih fokus. Jangan makan sebelum sholat atau makan sesudah berwudhu langsung sholat itu. Tapi kalau memang kayak kita supaya apa ya? Kumu itu. Ganti siwa. Cuman apa? Awak yang memang dapat dari orang-orang kampung. Iya. Jadi terutama mungkin membasuh kaki. Awak kan banyak kadang-kadang pasti ramah saya ke kampung kan. Iya. Ke pincuran. Padahalnya harus basah malahan apalagi yang kakinya pacah-pacah kan. Kalau situ harus masuk ke dalam. Itu yang mungkin itu yang diinginkan. Kemudian yang pakai cincin itu yang bukan didinginkan basah masuk ke dalam jari awak yang dibuat. Itu mungkin yang ditambah dari awak dapat yang seperti itu sekarang. Iya. Sebenarnya pada pertanyaan pada tuh jawab Pak Haji tadi bab sesudah tuh perkara yang membatalkan wudhu. Yang tidak membatalkan wudhu apa? Makan daging unta. Makan daging unta, makan artinya apa? Makan awak. Kemudian awak sholat. Batal wudhu tidak? Berarti kan makan kan? Apa sih makan tidak batal wudhu? Tidak salah pada tuh. Walaupun ada seketik di sekolah. Kalau ada situs itu, Tapi tadi kan makan. tahan dulu. Iya. Ada melaki tak gantung si bonda. Tahan dulu. Kalau sudah sholat baru apa nonton? Jangan pakai apa namanya. Ya, karena mempermainkan lidah itu dikhawatirkan nanti bisa membatalkan sholat. Jadi, tambah atau alah tuh? Duduk jadi tua. Batalkan saya dulu. Batalkan, ya, kenapa? Itu kan lah ya biasa kan itu. Sebulan ini menunggu perkara yang membatalkan wudhu. Segala sesuatu yang keluar dari kedua kemaluan, kubul dan dubur, batal wudhu. Apa itu? Ya, air kencing, pipis, tahi, buang air besar, keluar angin, kemudian keluar air mani, kemudian keluar air mazi, kemudian air wadi. Itu yang batalkan wudhu, ya, yang keluar dari kedua
dua kemaluan itu. Kemudian tidur pulas dan tidak menetap pada duduknya. Lalu kan itu kan, tapi udah pindah-pindah. Tapi kalau model duduk situ, model Pak Jo kan duduk situ. Takut teman-teman. Betul duduk enggak? Sholat Jumat kan? Sholat Jumat kan banyak tak kalau Kalau itu enggak batal duduk gitu. Ya. Jadi tidur pulas tapi dan tidak menetap pada duduknya. Yang ketiga, hilang akal. Nah itu stres kan itu kan. Nah, stres tiba-tiba stres gitu. Nah itu batal wudhu. 4, menyentuh kemaluan dengan tanpa penghalang. Kemaluan kita masing-masing dia sentuh tanpa menghalang. Tapi kalau umpamanya ada yang menghalangi kain, celana, itu tidak batal. Nabi, barang siapa yang menyentuh kemaluannya adalah dia tidak mengerjakan sholat sampai dia berwudu. Nah itu aja tuh yang batalkan wudu itu. Barangnya ampe ya kan betul wudu. Tidak rumit-rumit mana 4-nya. Kan berarti makan pada saudara lah. Tidak batal wudu. Itu sesuai dengan pertanyaan pagi itu Ustaz. Iya. Yang pakai cincin. Ada jenis tanahnya pakai kakinya ruku atau lah. Pakai ikan penutup. Ini dapat informasinya itu. Wudu cuma kainnya jadi dibasahi di atasnya. Nah tuh. asap plus. Iya. Ya boleh. Jadi kalau cincin tadi kan bisa dibuka basahan. Nah, kalau umpamanya luka, kan dalam agama kita la darara wala dirara, al masyaqqah tajlibu taysir. Ya, kesulitan itu mendatangkan kemudahan. Dalam agama kita jangan dipersulit. Ya. Nah, orang-orang yang umpamanya ada sakit kaki segala macam tidak harus disiram gitu. Ya, kemudian kalau pakai perban, ya itu kan sebagai pendapat gitu, pendapat. Ya, diusap itu tuh, sebenarnya tidak perlu itu loh, tidak usah. Ya, karena itu bukan bagian wudu. Justru tadi ya orang pakai sorban, kalau orang pakai sorban itu, kalau susahnya umpamanya buka sorbannya, maka sorbannya saja dia body, jadi tidak dibasuh dong, disapu, dibasuh. Masuk kaki. Cuman jadi dia pun di Mengkapu, kan musim dingin tuh. Atau khusuf namanya. Iya. Musim dingin tuh. Jadi kan ada yang pakai kuf tuh. Iya, kuf. Jadi pas wudu ada buka kuf itu yang basah di luar. Iya, itu namanya itu. Nah, itu ada. Ya. Iya. Boleh? Nah, boleh kos kaki itu. Disapu saja. Nah. Tidak dibasuh, kalau dibasuh itu basah saja kan. Jadi apa dulu kata-kata itu pakai apa dari itu yang bisa stay itu. Iya. Nah lanjut bab terakhir. Hal-hal yang tidak membatalkan wudu. Pertama, menyentuh muhrim perempuan tanpa penghalang. Muhrim istri, ya anak, suami, ya. Mahram muhrim Ustaz. Muhrim. Muhrim itu tidak pakai di Makkah Ustaz. Muhrim. Itu ihram namanya. Kalau di Makkah ihram. Pakaian ihram. Muhrim. Ya, muhrim itu adalah orang yang kita haramkan untuk orang yang tidak kita haramkan, kan itu muhrim. Jadi muhrim itulah jadi kalau ibu di salaman mana jo suami, istri, anak tidak batal wudu. Nah, yang kedua, keluar darah yang bukan dari kemaluan. Pokoknya tiba-tiba keluar darah itu tidak batalkan wudu. Baik karena luka, bekam maupun mimisan, baik darah yang keluar sedikit ataupun banyak, tidak batal wudu. Muntah baik yang memenuhi mulutnya atau tidak. Makan daging unta. Adanya sifat ragu dalam diri orang yang sudah berwudu. Ragu. Kok selama di dalam salat tadi bahagia. Batal tidak wudu itu. Ragu kan. Ambil yakin, dak mayaribuk ila ma la yuribuk. Kalau ragu ambil yang yakin. Yakin berarti 51. Ya, jadi ada sifat ragu tapi kita lebih yakin berwudu, maka wudu tidak batal.
Yang ketiga, tertawa terbahak-bahak. Sudah dulu galak-galak orang itu. Nah, batal wudhu. Bagi memandikan mayat, tidak diwajibkan bagi seorang untuk berwudhu setelah memandikan jenazah, karena dalil yang menyatakan wudhu batal setelah memandikan jenazah adalah hadisnya hadis lemah. Lebaran bapak lah 3 bab tuh belajar. Biasa kan itu. Gila tuh. Lah, selesai wudhu ya. Tapi ada bab lain nanti itu beberapa perkara yang berhubungan wudhu. Itu di luar itu lah. Tapi yang perlu begitu. Silakan ibu-ibu yang habis makan, ya mau bersiwak silakan, bapak bersiwak, gosok gigi silakan. Kalau enggak masih ada wudhunya tetap berwudhu, tetap sholat itu sah. Ya, jadi agama ini tidak sulit, tidak menyusahkan, tidak memberatkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah